Sebuah pisau menghujam perutnya di depan ratusan orang. Darah membasahi kemeja putihnya dan kamera penonton merekam semuanya secara langsung. Pria ini bukan orang biasa. Dia legenda perfilman Hong Kong, bintang lebih dari 240 film, aktor yang pernah beradu akting dengan Chow Yun-fat dan tampil di Hollywood lewat Lara Croft Tomb Raider. Namanya Simon Yam. Tapi jauh sebelum pisau itu nyaris merenggut nyawanya di atas panggung, hidupnya sudah lebih dulu dihantam tragedi. Ini bukan cuma kisah tentang kesuksesan, ini kisah tentang kehilangan, tekanan industri kelam, dan seorang pria yang terus bangkit setiap kali dunia mencoba menjatuhkannya. Simon Yam Tat Wah lahir pada 19 Maret 1955 di Hong Kong dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang polisi di Royal Hong Kong Police Force dan keluarga mereka tinggal di asrama dinas kepolisian. Namun ketika Simon masih kecil, sekitar usia 11 tahun hingga 14 tahun, menurut berbagai catatan, hidupnya berubah selamanya. Ayahnya gugur dalam tugas. Beberapa sumber biografi bahkan menyebutnya sebagai putra dari polisi yang tewas. Sebuah fakta yang terus melekat di banyak biografi resminya hingga hari ini. Kepergian sang ayah meninggalkan luka besar. Ibunya harus membanting tulang sendirian membesarkan 3 anak bekerja serabutan di pabrik. Simon kecil pun ikut membantu merangkai bunga plastik dan menganyam manik-manik untuk menambah penghasilan keluarga. Titik baliknya datang secara tidak terduga. Saat masih duduk di bangku SMP, ia melihat iklan lowongan model di surat kabar. Ia ikut audisi dan diterima. Untuk syuting iklan minuman ringan pertamanya, ia bahkan harus membuktikan diri dengan meminum 3 botol minuman itu sekaligus di depan kru. Dari sinilah semua dimulai. Seorang anak yatim dari keluarga polisi yang kelak menjelma menjadi salah satu wajah paling ikonik dalam sejarah perfilman Hong Kong. Setelah sukses sebagai model, Simon Yam mengikuti TVB Artist Training Course, semacam sekolah akting resmi yang melahirkan banyak bintang Hong Kong. Ia debut lewat serial kriminal CID, lalu mendapat peran penting di serial A House Is Not a Home, di mana ia memerankan karakter Guy, sebuah keputusan yang cukup berani untuk standar televisi Hong Kong saat itu. Sepanjang akhir 70-an hingga 80-an, Simon terus membintangi serial demi serial, drama silat The Return of the Kandar Hero 1983, The Smiling Proud Wanderer 1984, hingga serial polisi Police Cadet 2 1985. Ia juga sempat dilirik sutradara Taiwan Chen Ken-hu dan mengembangkan karir filmnya di Taiwan lewat Osmanthus Eli 1988. Ketika kontraknya dengan TVB berakhir di tahun 1989, Simon Yam menjadi aktor bebas. Tapi kebebasan itu justru membawanya ke sisi paling gelap industri film Hong Kong. Sebagai aktor nama besar tanpa naungan studio besar, ia menjadi incaran produser film kelas B, termasuk film-film dengan genre kategori 3, genre yang identik dengan kekerasan dan konten dewasa. Di era inilah ia membintangi film-film kontroversial seperti Dr. Lamb, The Golod and Wars, serta sederet film bertema pembunuhan. Menurut catatan media Hong Kong, sepanjang awal 90-an, Simon bahkan syuting lebih dari 5 film per tahun, sebagian besar demi bertahan hidup secara finansial, bukan semata pilihan artistik. Ironisnya, di tengah citra gelap ini, kakak kandungnya, Yam Tak Wing, justru meniti karir sebagai perwira kepolisian Hong Kong hingga menjadi deputi komisioner. Kontras yang mencolok dengan peran-peran gangster dan kriminal yang justru melambungkan nama Simon. Titik balik datang di tahun 1992 ketika ia beradu akting dengan Chow Yun-fat dalam Full Contact, memerankan tokoh antagonis yang brutal namun penuh nuansa. Perannya diapresiasi kritikus, perlahan mengangkat citranya dari sekedar aktor film murahan menjadi aktor karakter yang disegani.
Tahun 1996, ia semakin dikenal luas lewat peran Chiang Ting-sung, bos triad dalam trilogi Young and Dangerous, salah satu waralaba film gangster paling populer di Hong Kong era itu. Namun di balik layar, kehidupan pribadinya tidak semulus filmnya. Pernikahan pertamanya dengan Hu Sui-yi hanya bertahan 5 tahun, dari 1981 hingga bercerai di 1986. Ia baru menemukan kestabilan rumah tangga saat menikahi Sophia Kao pada tahun 1997 dan memiliki seorang putri, Ella Yam. Memasuki tahun 2000-an, Simon Yang mengalami kebangkitan artistik lewat kolaborasinya dengan sutradara Johnny To dan rumah produksi Midway Image. Film-film seperti PTU 2003, Election 2005, Election 2 2006, Triangle 2007, dan Sparrow 2008 mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor karakter terbaik di Asia. Ia juga sempat menjajal film Hollywood lewat Lara Croft Tomb Raider 2003, berperan sebagai bos kriminal Shaolin. Puncak pengakuan datang di tahun 2010 saat ia meraih Best Actor di Hong Kong Film Award ke-29 lewat film Echoes of Rainbow, sebuah drama yang jauh berbeda dari citra gangster yang selama ini melekat padanya. Di tahun yang sama, ia juga menerima penghargaan Star of Asia di New York Asian Festival. Namun tragedi terbesar dalam hidup Simon Yam justru datang bukan dari layar kaca, melainkan dari sebuah panggung nyata. Pada 20 Juli 2019, Simon menghadiri acara promosi pembukaan cabang perusahaan bahan bangunan di Zhongshan, Provinsi Guangdong, Cina. Di tengah acara, tiba-tiba seorang pria berlari naik ke panggung dan menikamnya. Video kejadian yang beredar luas di media sosial Tiongkok memperlihatkan Simon saat itu berusia 64 tahun, tampak syok namun tetap sadar sebelum petugas keamanan berhasil melumpuhkan pelaku dalam hitungan detik. Ia mengalami luka tusuk di perut dan sayatan di tangan kanannya. Menurut pernyataan manajemen Emperor Entertainment, tusukan itu menyebabkan kerusakan ringan pada organ dalamnya. Ia harus menjalani operasi darurat di Zhongshan sebelum akhirnya dipulangkan ke Hong Kong untuk perawatan intensif lanjutan. Yang membuat insiden ini semakin memilukan, pihak kepolisian sempat menyebut pelaku kemungkinan salah sasaran. Motif penyerangan bahkan tidak sepenuhnya jelas hingga kini. Artinya, seorang legenda yang telah bertahan dari kerasnya industri film selama lebih dari 4 dekade hampir kehilangan nyawa bukan karena perannya, bukan karena karyanya, melainkan karena berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Untungnya Simon berhasil pulih, tapi insiden itu menjadi pengingat betapa rapuhnya nyawa seorang public figure sekalipun ia telah melalui begitu banyak drama di layar kaca sepanjang hidupnya. Kabar baiknya, semangat Simon Yam tak pernah padam. Di usianya yang sudah melewati 70 tahun, ia tetap aktif berkarya. Sepanjang 2025, namanya tercatat dalam beberapa produksi baru, termasuk drama Little Red Sweet bersama Stevie Tang, serta film aksi trailer Undercurrent bersama Aaron Kwok dan Francis Ng yang tayang Desember 2025. Ia bahkan dijadwalkan tampil dalam film crime berjudul Man on the Edge yang rilis pada 2026. Dari anak yatim yang kehilangan ayahnya sebagai polisi, model remaja yang membantu ekonomi keluarga, aktor yang sempat terbajak di industri film gelap demi bertahan hidup, hingga nyaris kehilangan nyawa di atas panggung, Simon Yang membuktikan satu hal: ketahanan hidupnya jauh lebih dramatis daripada peran-peran yang pernah dia mainkan.